Itu suruh diam. Nggak boleh. Bitani suaya, bilang diam dulu. Ya, diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu satu buah video di mana video tersebut itu ada seorang Habib yang mengatakan bahwasanya Habib tersebut ini hari ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bertemu dengan Nabi secara sadar ya teman-teman. Dan yang anehnya ya, saya kasihan dengan ini ya para pribumi yang ada di tempat kuburan tersebut itu. Kasihan ya, mereka kok masih percaya ya dengan omongan oknum Habib tersebut ya teman-teman ya, oknum Habib tersebut. Karena apa? Di saat orang-orang pribumi ini mendatangi makam ya, makam Habib Asegaf gitu ya. Ini anaknya ini mengatakan bahwasanya dirinya ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Subhanallah ya teman-teman, masih ada yang percaya dengan omongan oknum Habib tersebut. Dan kalau saya lihat ya, di kuburan tersebut ini adalah kuburan milik Habib, yaitu satu keluarga gitu ya. Jadi kayak bisnis ilegal gitu ya teman-teman ya, kuburan keramat gitu. Apa tujuan mereka mendatangi kuburan tersebut? Ya, meminta berkah, ngalap berkah. Kalau tujuan mereka ini berziarah ya, memang kalau berziarah kubur ini disunahkan. Namun kalau tujuan mereka ini ada tujuan yang tertentu, misal mengambil berkah, misal meminta doa kepada penghuni kubur, dan itu adalah syirik kalau kita ini meminta kepada penghuni kubur. Namun yang ingin saya bahas adalah Habib tersebut ini bertemu dengan Nabi SAW secara sadar, dan malam itu juga katanya ya teman-teman. Dan kasihan ya orang-orang pribumi ini dibodoh-bodohin, kasihan. Kapan sadarnya ya teman-teman? Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut. Itu suruh diam. Nggak boleh. Ini belum kan? Diam dulu bang. Nggak, Anda mau ngomong. Ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. Ya, diam dulu. Bitani suaya, bilang diam dulu. Ya, diam dulu. Ini malam ini satu keberuntungan buat semua. Satu keberuntungan. Habib Hasan bin Ja'far Asegaf sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sekarang anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muslim Al-Attas. Jadi tolong hargain. Insyaallah antum di sini berjumpa. Antum berjumpa sama dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, yalimuni ma yalimhum yajinu ma yajinuhum. Naam. Ente tahu, ente ketemunya beliau sama aja. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa yang dikatakan Habib tersebut itu ini adalah dusta ya teman-teman ya. Sejak kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi si fulan ya, bahkan istri Nabi, bahkan para sahabat, bahkan putri Nabi, tidak ada satupun yang didatangi setelah beliau wafat. Allahu Akbar. Jadi yang ingin saya sampaikan ya para pribumi ini ya, kalian ini jangan sampai dibodoh-bodohin oleh oknum Habib tersebut. Nanti harta kalian ya akan terkuras habis untuk Habib tersebut itu ya. Yang ujung-ujungnya adalah fulus. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat dan beliau ini tidak berjalan-jalan di muka bumi ini, dan beliau ini tidak menemui siapapun di dunia ini. Apalagi beliau ini mendatangi seseorang dan melihat secara sadar. Kalau melihat dalam mimpi, bisa jadi, ya. Namun kalau secara sadar, ini dusta. Jelas-jelas mereka ini berdusta, agar dihormati. Dan mereka tidak punya dalil, ya teman-teman ya. Dalilnya mana? Kalau ada satupun sahabat Nabi SAW itu ditemui oleh Nabi secara sadar ketika beliau sudah wafat. Tidak ada dalilnya. Dalil palsu pun tidak ada. Nah, maka dari itu, kita ini sebagai kaum muslimin ya, jangan sampai dijadikan budak oleh mereka. Mereka itu hanya mengaut keuntungan dengan bisnis kuburan para Habib. Nah teman-teman, mari kita simak sekali lagi ya. Itu suruh diam. Suruh diam. Nggak boleh. Ini belum kan?
Diam dulu, diam dulu bang. Ya, Anda mau ngomong. Tadi Ada dulu ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. Ya, diam dulu. Bitani suaya, bilang diam dulu. Ya, diam dulu. Akhlaknya di mana? Ini malam ini satu keberuntungan buat semua. Amin. Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf Allah. sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik alaih. Sekarang anaknya berjumpa Anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Wih. Jadi tolong hargain. Insyaallah antum di sini berjumpa. Antum berjumpa sama dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik alaih. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya limuni ma yalimuhum ya jinnu ma jinnuhum. Naam. Ente tahu, ente ketemunya beliau sama aja ente. Kasihan ya teman-teman ya, lihat ya pengikutnya itu masih saja percaya dengan omongan oknum Habib tersebut. Memang kalau saya lihat ya teman-teman ya, kuburan itu memang milik keluarga oknum Habib tersebut ya. Ya kita tahu kan teman-teman ya, kalau berziarah kubur ya itu mereka ini pasti yang namanya fulus itu pasti ada. Ujung-ujungnya fulus ya, uang ujung-ujungnya. Kita ini sebagai kaum muslimin ya yang tinggal di Indonesia, jangan sampai ya kita ini dibodoh-bodohin oleh oknum Habib tersebut. Mereka ini dustanya tuh kuat sekali. Mereka mana ada, mereka tidak memiliki hujah. Ya kalau tidak memiliki hujah, ya akhirnya apa? Yaitu cerita-cerita khurafat, cerita dongeng. Agar apa? Agar pengikutnya ini makin percaya bahwasanya mereka ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dekat dengan Nabi gitu ya, dan bisa melihat Nabi secara sadar. Dan itu adalah dusta teman-teman. Jangan sampai percaya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Hafidhullah Taala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Saya pernah mendengar seorang dai atau ustadz yang mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar. Ini kadzab. Apa kadzab? Tukang dusta. Anda perhatikan secara umum bahwa ahlul bid'ah itu rata-rata mereka kadzab. Yang kedua, mereka sombong, nggak mau menerima kebenaran. Rata-rata mereka itu sombong, mau terima kebenaran. Jadi kadzab, dusta. Rata-rata dusta mereka. Nggak ada yang jujur, padahal jujur itu asas di samping tauhid, jujur dalam Islam. Makanya antum lihat para nabi, para rasul nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Saya ulangi, para nabi rasul nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Karena apa? Kata Syekhul Islam, as-sidqu asasul hasanat, wal kadhib asasus sayyi'at. Begitu beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawanya. As-sidqu asasul hasanat. Jujur itu merupakan pokok semua kebaikan. Sedangkan dusta merupakan pokok sumber kejelekan. Itu dasar hadis Nabi SAW. Maka antum jangan percaya. Iya, rata-rata ya para dai ini nggak punya dalil, nggak punya hujah. Kemudian apa? Cerita muridnya. Berdongeng gitu ya. Bahkan lebih daripada itu, bukan yang melihat Rasulullah. Dikatakan saya datang ke kuburan bahkan penghuni ketemu Rasulullah di Madinah, saya datang ke kuburan Rasulullah, Rasulullah langsung keluarkan tangannya, selaman sama saya. Iya, itu ada kalau jelas Rifai itu. Mengaku ya. Itu masih percaya lagi muridnya. Jadi rata-rata ahlul bidah itu kadzab, tukang dusta mereka, tukang bohong. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya jawaban yang singkat oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Hafidhullah Taala. Jadi teman-teman ya, memang ya orang-orang ahlul bid'ah ini ya, apalagi oknum Habib, ini tidak asing lagi mereka ini selalu mengatakan bahwasanya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Habib Umar, lalu kemudian ya yang Habib yang lain. Ada juga oknum Habib yang lain juga mengatakan bahwasanya kakek saya dulu ini pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Dan ini adalah dusta, kadzab. Rata-rata memang ya orang-orang yang mengaku sufi ya, yang mengaku sufi, mereka ini rata-rata mengaku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Coba teman-teman, mereka ini siapa?
Kalau mereka ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar, otomatis ya, siapa yang bertemu dengan Nabi secara sadar, otomatis mereka ini menjadi sahabat. Coba ya. Lalu kemudian sudah menjadi sahabat, ada orang datang, lalu kemudian ketemu orang yang bertemu dengan Nabi tadi secara sadar, otomatis orang tersebut jadi tabi'in. Dan ini sampai kiamat nanti akan terus ya, para sahabat Nabi yang baru-baru. Dan ini jelas-jelas pernah dibantah oleh para ulama Ahlussunnah. Ya. Jadi orang yang mengaku demikian itu pasti adalah orang yang mengaku dia adalah sufi. Tidak pernah kita temui para ulama ahlu hadis itu bertemu dengan Nabi SAW secara sadar. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, kita ini sebagai kaum muslimin ya kita harus berpikir cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohin, dikibulin, dibohongi oleh oknum-oknum Habib tersebut. Mereka ini memiliki kuburan tersebut itu ya untuk ladang mencari cuan ya teman-teman. Kalau kita ingin berziarah ya kapanpun, dimanapun, yang lebih afdol kita ini berziarah kepada apa? Ke kuburan orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal ya teman-teman ya. Itu yang paling afdol. Ngapain ya berziarah sampai jauh-jauh tapi kuburan orang tua tidak diziarahi. Karena tujuan ziarah adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi, kita ini jangan mau dibodoh-bodohin oleh oknum Habib. Mengaku bertemu dengan Nabi, secara sadar, bohong, dusta. Nah, teman-teman, jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.